Nah, sebentar lagi dalam waktu yang sangat dekat akan ada banjir besar, banjir bah yang meluluh lantakan seluruh kehidupan di seluruh dunia. Maka segeralah buat itu. Utnapistim tidak menunda waktu, dia segera langsung bikin bahtera yang sangat besar, sehingga ketika air bah itu datang dan benar-benar menghantam, dia, keluarganya, dan pengikutnya berhasil selamat. Dan dari sanalah peradaban baru di masa depan itu akan bermula. Dewa-dewi melihat itu, mengetahui itu, tetapi mereka berpikir, ya kalau jumlahnya sesedikit itu nggak akan berisik. Dan kita punya waktu cukup untuk bisa melebarkan bumi agar ketika nanti manusia bertambah banyak lagi, mereka tidak akan menjadi terlalu berisik. Ya, itu adalah kisah yang dituliskan oleh Atrahasis, penulis dari Babilonia kuno. Ya begitu. Tapi kan kemudian ada pernyataan, tidak, manusia kan ini maju, lihat di sekeliling kita tuh justru teknologi malah makin maju, kemudian peradaban malah makin maju. Setiap hari kita mendapatkan sebuah pengetahuan bahwa ada temuan baru di bidang ini, temuan baru di bidang itu. Berarti kan manusia baik-baik saja. Ya tidak, Baraya, manusia justru tidak baik-baik saja. Manusia itu justru sekarang itu mengalami ketimpangan yang sangat luar biasa. Jadi kemajuan yang Baraya maksud yang bisa dilihat di Cina, di Jepang, di Amerika Serikat, itu adalah hasil dari penderitaan yang terjadi di Afrika. Jadi setiap kita berhasil untuk mengambil sumber daya dan kemudian melampaui batas untuk bermewah-mewahan, untuk bersenang-senang dan sebagainya, itu sebenarnya mengambil jatah dari orang lain. Inilah selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekitar 4.200 tahun yang lalu, ada seorang penyair Mesopotamia kuno yang bernama Atrahasis. Dia punya sebuah puisi yang pada akhirnya menjadi salah satu puisi yang paling menggelitik sepanjang sejarah, di mana dia menuliskan kurang lebihnya seperti ini. Dulu, sekitar 1.200 tahun yang lalu, kata dia, manusia itu sudah terlalu banyak, manusia itu terlalu berisik, manusia itu bikin kegaduhan terus-terusan. Sehingga dewa-dewi di langit itu merasa terganggu. Dewa-dewi itu satu sama lain mulai berbicara. Apakah kita harus memusnahkan manusia saja? Karena seiring berjalannya waktu, mereka berkembang biak terlalu banyak. Dan mereka akhirnya bikin kegaduhan yang bikin kita susah tidur. Lalu dewa-dewi itu rapat dan akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan dan keputusan. Ya, kita memang harus mengurangi jumlah mereka. Maka dewa-dewi itu langsung menyebar wabah penyakit, kelaparan, perang, semuanya diserahkan kepada manusia. Dan memang benar, manusia populasinya berkurang. Dan keberisikan yang dibuat oleh manusia itu juga ikut berkurang. Tetapi tidak lama, karena manusia berkembang biaknya juga sangat cepat dan sangat banyak. Maka dewa-dewi itu setelah 1.200 tahun itu rapat kembali. Wah, kalau memang seperti ini terus, seharusnya kita bukan mengurangi populasi manusia, tetapi melenyapkan populasi manusia sepenuhnya. Gimana? Setuju? Kata satu dewa kepada para dewa yang lain. Dan dewa-dewa yang lain, oke, kita setuju. Tapi ada satu dewa yang sebenarnya tidak setuju. Dari dalam hatinya dia tidak setuju. Maka ketika dewa-dewa yang lain mengatakan, untuk bisa menghancurkan populasi manusia sampai akhir, maka jalan satu-satunya adalah dengan mengirimkan air bah yang sangat besar. Banjir yang membuat mereka seluruhnya tenggelam. Oke, disetujui, maka satu dewa yang tadi yang namanya Dewi Enlil itu turun ke bumi mencari seorang yang sangat soleh, sangat taat, sangat baik, sangat bijak, bernama Utnapistim. Utnapistim itu dibisiki. Utnapistim, segeralah membuat bahtera yang sangat besar untuk kehidupan kamu, keluarga kamu, pengikut kamu, dan semua hewan-hewan sepasang-sepasang. Kenapa? Karena sebentar lagi dalam waktu yang sangat dekat akan ada banjir besar, banjir bah yang meluluh lantakan seluruh kehidupan di seluruh dunia. Maka segeralah buat itu. Utnapistim tidak menunda waktu, dia segera langsung bikin bahtera yang sangat besar, sehingga ketika air bah itu datang dan benar-benar menghantam, dia, keluarganya, dan pengikutnya berhasil selamat. Dan dari sanalah peradaban baru di masa depan itu akan bermula. Dewa-dewi melihat itu, mengetahui itu, tetapi mereka berpikir, ya kalau jumlahnya sesedikit itu nggak akan berisik. Dan kita punya waktu cukup
untuk bisa melebarkan bumi agar ketika nanti manusia bertambah banyak lagi, mereka tidak akan menjadi terlalu berisik. Ya, itu adalah kisah yang dituliskan oleh Atrahasis, penulis dari Babilonia kuno. Yang luar biasanya adalah kisah itu tentu saja menjadi sangat familiar bagi kita karena itu juga adalah kisah yang sama yang diceritakan oleh Alkitab dan Al-Quran. Perbedaannya adalah bahwa kisah ini ditulis jauh lebih lama daripada itu. Dan bahwa kisah ini bukan hanya ada di dalam Al-Quran, bukan hanya di dalam Alkitab, tetapi bahkan naskah-naskah paling kuno di seluruh penjuru dunia. Jadi orang-orang di Mesoamerika, orang-orang di Papua, orang-orang di Cina dan di India itu juga memiliki naskah yang kurang lebih sama, adalah variasi cerita dari kisah yang sama, dari Astrahasis ini. Jadi siapakah sebenarnya Astrahasis ini? Dan yang lebih pentingnya lagi adalah seandainya kita mengabaikan dimensi-dimensi transenden dan sakral dari kisah ini, kita akan sadar bahwa Astrahasis nampaknya adalah orang yang benar-benar sadar tentang overpopulasi, tentang betapa buruknya kalau manusia menjadi terlalu banyak. Makanya dia kemudian melafalkan dengan cerita dewa-dewi, menceritakan dengan soal kehendak dewa-dewi, soal rapat, soal orang baik dan sebagainya. Mungkin dia menambahkan itu, tetapi intinya adalah bahwa sebenarnya dirinya sendirilah yang kesal dengan terlalu banyaknya manusia. Kenapa bisa seperti itu? Kalau misalkan kita menganalisis, di tahun ketika Astrahasis menuliskan puisinya, bumi itu dihuni oleh sekitar 25 sampai 50 juta manusia. Dan dari jumlah yang sebanyak itu, sekitar 2 sampai 4 juta orang tinggal di Mesopotamia. Dan dari 2 sampai 4 juta yang tinggal di Mesopotamia, sekitar 100.000 tertumpuk di sebuah kota kuno yang namanya adalah Babilonia kuno. Babelonia, Babilonia kuno. Nah, mungkin Astrahasis melihat 100.000 orang di sekelilingnya itu terlalu padat, sehingga dia menuliskan kisah itu. Sepertinya, mungkin saja seperti itu. Cuman maksudnya, lagi-lagi kesadaran manusia tentang overpopulasi nampaknya bahkan sudah dituliskan ribuan tahun sebelum kita lahir. Yang uniknya lagi adalah, bukan hanya kisah itu tersebar di seluruh dunia dan kemudian menjadi bagian dari kisah-kisah yang sakral yang kita percayai, kisah itu juga ternyata menjadi pattern bagi kisah-kisah modern yang serupa dengannya. Jadi manusia modern itu kan bahkan lebih resah tentang overpopulasi. Dan karena itu manusia modern itu sampai sekarang menuliskan cerita dan bikin naskah film sampai ratusan jumlahnya yang isinya adalah tentang populasi yang terlalu banyak dan kemudian cara depopulasi. Ada kisah-kisah film yang menceritakan tentang serangan zombie yang memusnahkan hampir semua manusia, ada serangan alien, ada lempeng bumi yang retak, dan lain sebagainya. Pokoknya endingnya itu adalah patternnya sama, bahwa ada segelintir kecil orang yang bisa selamat dari bencana itu, dan kemudian merekalah yang memulai peradaban baru. Nah, jadi overpopulasi itu selalu memberikan kepada kita sebuah wawasan bahwa manusia itu emang gak suka dengan jumlah yang terlalu banyak dan berharap bahwa tanah di depan rumah saya itu menjadi kosong, sumber daya sebagiannya bisa menjadi untuk saya, dan kita bisa memahami kenikmatan dan keindahan kehidupan seperti zaman dulu lagi ketika jumlah manusia tidak terlalu banyak gitu, dan lain sebagainya. Bahkan Thanos pun yang digambarkan itu menyisakan hanya setengah populasi manusia dan makhluk hidup untuk bisa bertahan, yang menunjukkan selalu aja ada harapan bahwa manusia itu ingin melanjutkan peradaban di satu sisi, tetapi ingin memusnahkan jumlah yang sangat banyak itu gitu. Jadi sekali lagi ya, terlepas dari dimensi spiritual yang dimaksud, ada harapan dari si penulis, ada pikiran dari penulis, dari kita semua, untuk menyedikitkan manusia agar tidak terlalu banyak gitu. Tapi yang selamat itu hanya kita, yang lain itu mati semua gitu. Dan saya kemudian melihat beberapa artikel jurnal ilmiah dan buku-buku yang menjelaskan tentang overpopulasi, dan overpopulasi itu selalu dimulai dari berapa banyak daya tampung maksimal yang bisa ditahan oleh bumi. Saya menemukan ada 6 dalam hal ini karya ilmiah, diantaranya adalah karya David Panintel. Dia menuliskan sebuah buku, dan dari buku itu dia menyebutkan bahwa seharusnya di bumi itu maksimal banget itu hanya dihuni oleh 2 miliar manusia. Kalau 2 miliar manusia itu bisa bertahan hidup dan yang lainnya tidak, maka
sumber daya manusia dan sumber daya alam itu akan terjalin dengan sangat seimbang. Kemudian ada pernyataan yang lain dari Pak Paul dan Ibu Eni Elrich yang dia menuliskan bahwa seharusnya populasi manusia itu tidak lebih dari 1,5 miliar saja. Kemudian penelitian yang lain yang ditulis oleh Australia Health Science. Jadi populasi manusia untuk tumbuh ideal dan sehat itu hanya 1 sampai 2 miliar saja. Kemudian ada juga model Lotka-Volterra yang menyebut bahwa maksimal manusia itu di bumi 10,2 miliar jiwa. Jadi setelah manusia bisa mengoptimalkan sumber daya pangan dan kemudian air, maka batas maksimalnya itu adalah 10,2 miliar manusia. Kemudian ada juga studi pangan dan nitrogen yang ditulis oleh Harchow dan Chadzin Pires. Itu menyebutkan bahwa populasi manusia yang bisa ditampung bumi itu adalah antara 6 sampai 17 miliar jiwa. Dan kemudian teori yang terakhir yang saya temukan itu ada dari Olduvai teori, itu menyebutkan hanya 500 juta manusia sampai maksimal banget 2 miliar manusia untuk bisa bertahan di bumi. Jadi dari banyaknya penelitian-penelitian yang dimaksud, sepertinya mereka banyak yang kompakan ada di kisaran 2 miliar manusia di seluruh dunia. Dan itu adalah ambang batas terakhir. Nah, kalau lebih dari itu bagaimana? Ya lebih dari itu manusia akan kesulitan untuk bisa mendapatkan pangan. Begitu. Tapi kan kemudian ada pernyataan, tidak, manusia kan ini maju, lihat di sekeliling kita tuh justru teknologi malah makin maju, kemudian peradaban malah makin maju, setiap hari kita mendapatkan sebuah pengetahuan bahwa ada temuan baru di bidang ini, temuan baru di bidang itu. Berarti kan manusia baik-baik saja. Ya tidak, Baraya, manusia justru tidak baik-baik saja. Manusia itu justru sekarang itu mengalami ketimpangan yang sangat luar biasa. Jadi kemajuan yang Baraya maksud yang bisa dilihat di Cina, di Jepang, di Amerika Serikat, itu adalah hasil dari penderitaan yang terjadi di Afrika. Jadi setiap kita berhasil untuk mengambil sumber daya dan kemudian melampaui batas untuk bermewah-mewahan, untuk bersenang-senang dan sebagainya, itu sebenarnya mengambil jatah dari orang lain. Inilah yang seperti saya jelaskan dalam episode yang sebelumnya, karena ini sebenarnya adalah episodenya nyambung. Jadi begini Baraya, manusia itu bisa bertahan pada satu level. Itu akan setara dengan orang lain kalau misalkan yang dia butuhkan, kalau yang dia lakukan hanya memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Tapi kalau misalkan dia sudah bermewah-mewahan, dia akan ngambil jatah dari orang lain. Kalau misalkan kita punya tanah dan kita jadikan rumah, kita tuh cukup mungkin hanya 100-200 meter untuk rumah kita tuh cukup sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita serakah, kita tambah menjadi lebih besar, nah mengakibatkan apa? Harga tanah di sekelilingnya menjadi lebih mahal. Karena harga tanah di sekelilingnya menjadi lebih mahal, maka orang-orang miskin tidak memiliki kecukupan materi untuk bisa membelinya. Maka semakin besar sumber daya yang kita habiskan, semakin sedikit jatah untuk orang lain. Jadi kenapa Amerika Serikat kaya? Kenapa Jepang kaya? Kenapa negara-negara di Asia Timur itu relatif kaya? Ya karena negara-negara di belahan dunia yang lain itu dikorbankan sehingga mereka menjadi sangat miskin. Kenapa misalkan TikTok bisa menjadi perusahaan yang sangat besar, sangat kaya, dapat cuan banyak? Ya karena menciptakan kebodohan buat miliaran orang yang menyaksikannya. Kan begitu rumusan sederhananya itu begitu. Kenapa Amerika Serikat untung besar dengan jualan senjata? Ya karena ada negara lain yang dibuat konflik untuk itu gitu. Jadi setiap kemewahan, kekuasaan, kebesaran yang kita miliki itu sebenarnya adalah ngambil jatah dari orang lain. Dan ini pun sudah sebenarnya dijelaskan oleh Plato dalam bukunya Republik. Dan ini juga sudah pernah saya jelaskan di episode sebelumnya. Dalam bukunya Republik itu, Plato itu mengatakan bahwa populasi manusia dalam sebuah kota itu tidak boleh lebih dari 5.040 orang. Kalau lebih daripada itu, maka manusia itu akan saling sikut satu sama lain dan tidak akan lagi menjadi sehat. Keberadaan manusia di sana itu tidak akan lagi menjadi sehat. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin besar. Ketika orang yang hidup bergelimang harta, itu hidup berdampingan dengan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Kalau memang lebih dari 5.040 orang, itu hitungan Plato di era ya sekitar 300-400 tahun sebelum Masehi gitu ya. Nah,
Plato tuh berpikir seperti itu. Jadi walaupun angkanya bisa kita perdebatkan dan tidak lagi relevan nampaknya, tetapi konsepnya itu selalu sama. Bahwa kalau misalkan kita menjadi lebih banyak daripada seharusnya, dan kemudian orang juga ikut-ikutan bertambah banyak, maka sumber daya yang jumlahnya sedikit itu akan tergerus hanya untuk memenuhi kemewahan dan hasrat atau ambisi dari orang-orang yang terlalu kuat saja. Sedangkan orang-orang yang lemahnya itu sama sekali tidak akan mendapatkan bagian atau mendapatkan sedikit sekali bagian. Rumusan yang lebih sederhananya adalah kalau uang di seluruh dunia itu dibatasi katakanlah menjadi 10 miliar, lalu ada orang-orang super kaya yang masing-masing memiliki uang 500 juta, dan maka orang-orang miskin akan kebagian semakin sedikit sekali jatah uang yang mereka miliki. Kan begitu, itu rumusan sederhananya. Dan overpopulasi ini juga itu kemudian bukan hanya berdampak pada kesenjangan, tetapi juga berdampak pada sumber daya manusia yang menjadi semakin ketergantungan pada sumber daya alam yang semakin menipis. Kita tahu bahwa Thomas Malthus pernah menuliskan dalam esainya yang terkenal pada tahun 1789 atau 1798, dia akan menuliskan bahwa manusia itu senang makan dan senang melakukan aktivitas seksual. Jadi premisnya itu sederhana. Jadi manusia itu benar kan? Manusia itu senang makan dan senang melakukan aktivitas seksual. Tapi dari dua hal itu, yang dampaknya itu adalah kelangsungan generasi selanjutnya itu menjadi semakin terancam. Karena apa? Manusia yang suka makan artinya menghabisi potensi sumber daya alam untuk kebutuhan hidup mereka, kebutuhan pangan mereka. Dan manusia yang suka melakukan aktivitas seksual artinya apa? Artinya membuat manusia itu berkembang biak dalam jumlah yang besar. Dan kalau misalkan dihitung dari premis yang sangat sederhana itu, maka Thomas Malthus mengatakan bahwa perkembangan manusia itu mengikuti deret hitung. Jadi dua manusia itu generasi berikutnya itu menjadi 4, kemudian menjadi 8, kemudian menjadi 16, kemudian menjadi 32 dan seterusnya. Sedangkan kemampuan manusia untuk memproduksi pangan, kalaupun dipaksakan sepaksa-paksanya, maka hanya akan mengikuti deret hitung. Dari setelah 2 ya 3, setelah 3 ya 4, setelah 4 ya 5, setelah 5 ya 6 dan sebagainya. Maka di masa yang akan datang, populasi manusia akan menjadi terlalu besar dibandingkan dengan sumber daya alam yang bisa mereka akses. Nah, disinilah terjadi ketimpangan. Inilah yang disebut sebagai prinsip dari populasi, sama seperti esai yang dia tuliskan itu. Nah, setelah ini apa yang akan terjadi? Dan kita sekarang ada di tengah-tengah itu. Ada di tengah-tengah di mana sekarang kita tuh melihat bahwa manusia itu memang sudah overpopulasi. Tetapi apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, ini menjadi perhatian banyak ilmuwan. Ada yang mengatakan bahwa kita memang harus mengeremnya, ada yang menjadi sangat pesimis sehingga kita tidak memiliki peluang terhadapnya. Tapi ada juga yang mengatakan seperti Jeff Bezos misalkan. Bezos itu yang pemilik Amazon, dia berpikir bahwa manusia itu harus dipopulasikan jauh lebih banyak lagi daripada sekarang. Dan dia berharap bahwa ya 100-200 tahun ke depan populasi manusia itu mencapai 10 triliun individu, tetapi tersebar di seluruh planet, di planet-planet di galaksi kita, setidaknya di planet-planet di tata surya kita. Dia mengatakan seperti itu karena seiring berjalannya waktu, semakin banyaknya manusia, maka semakin banyak juga orang-orang yang pintar, dan semakin banyak orang-orang yang pintar, semakin banyak di antara mereka yang bisa menemukan solusi-solusi. Dan akumulasi dari solusi-solusi itu bisa aja menciptakan mesin waktu, menciptakan mesin ruang, dan lain sebagainya yang akan menyebabkan manusia jumlahnya akan menjadi sangat banyak, tetapi sumber daya yang mereka habiskan itu tetap akan seimbang karena mereka bukan hanya tinggal di bumi, tetapi juga tinggal di luar angkasa. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi sebagian besar ilmuwan yang lain mengatakan bahwa bagaimanapun overpopulasi itu akan berakhir, tetapi berakhir secara alamiah. Karena ketika manusia semakin lama semakin tidak sehat, semakin hidup bermewah-mewahan, semakin tidak ingin mereka untuk beranak pinak. Makanya di negara-negara yang sudah maju, jumlah populasinya menyusut terus. Sedangkan di negara-negara yang miskin dan berkembang, populasinya naik terus.
Ini mengakibatkan apa? Negara-negara yang maju nanti pada akhirnya akan krisis populasi dan kemudian mereka memaksa akan mendatangkannya para imigran dari luar, dari negara-negara yang berkembang. Kemudian sistem mereka yang sudah maju itu kemudian mendidik para imigran itu untuk menjadi maju juga dan akhirnya mengurangi populasi juga dan begitu aja seterusnya. Jadi supply dari negara-negara miskin dan berkembang masuk semuanya ke negara-negara maju dan dari negara-negara maju itulah mereka dididik untuk tidak terlalu punya banyak anak pada generasi selanjutnya. Maka salah satu di antara sekian proyeksi yang paling terkenal adalah bahwa ya nanti 100-200 tahun ke depan populasi manusia hanya akan 2 miliar saja di bumi, bahkan seandainya mereka tidak bisa menjelajah ke luar angkasa. Bagaimana menurut Baraya? Ya, saya tidak mengajak Baraya untuk sekedar berspekulasi, tapi saya ajak Baraya untuk menjadi bagian dari yang berkontribusi untuk menyelamatkan bumi. Karena apapun proyeksinya, apapun skenario ke depannya, itu bisa menjadi baik banget dan bisa menjadi buruk banget, itu sepenuhnya tergantung pada generasi kita hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.